so lonely. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman dari Program Studi Teknologi Industri Pertanian 19 Universitas Udayana. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang contoh penerapan rancangan acak kelompok faktorial dengan menggunakan contoh data pada video sebelumnya, yakni penerapan rancangan acak kelompok faktorial pada contoh kasus pengaruh lama waktu fermentasi yang dinotasikan dengan huruf F dengan 2 taraf, dan ekstrak khamir yang dinotasikan dengan huruf E dengan 3 taraf terhadap kadar bioetanol dalam persen dari ubi jalar. Pengelompokan di sini didasarkan pada bahan baku yang berasal dari jenis pohon ubi jalar yang sama, namun dari 2 umbi yang berbeda. Bedanya RAL dengan RAK, yakni RAL menggunakan pengulangan dan RAK menggunakan kelompok. Langsung saja kita mulai perhitungannya, dimulai dari menjumlahkan data dengan rumus sama dengan sum, blok datanya, dan enter. Lalu kita bisa drag ke bawah untuk memudahkan perhitungan. Kemudian untuk rata-ratanya dengan rumus sama dengan average, blok datanya, dan enter. Kemudian kita bisa lakukan drag juga ke bawah untuk memudahkan perhitungan. Selanjutnya kita akan membuat tabel 2 arah. Kita buat saja tabel F1, F2, E1, E2, E3, dan isikan tabelnya dengan jumlah data yang ada pada tabel sebelumnya, dimulai dari perlakuan F1, E1, F1, E2, dan seterusnya. Kemudian kita akan menghitung jumlahnya dengan rumus sama dengan sum, blok datanya, dan enter. Lalu kita drag ke bawah untuk memudahkan perhitungan. Kemudian untuk kolom rata-ratanya dengan rumus jumlah dibagi dengan 4. Di sini nilai 4 didapatkan dari banyaknya taraf F yakni 2 yang dikalikan dengan banyaknya kelompok yakni 2, sehingga hasilnya 4. Lalu kita drag saja ke bawah untuk memudahkan perhitungan. Selanjutnya hal yang sama juga kita akan lakukan pada kolom F, di mana untuk menghitung jumlah rumus sama dengan sum, blok keseluruhan datanya, dan enter. Dan kita drag ke samping untuk memudahkan perhitungan. Untuk rata-ratanya di sini kita peroleh dari rumus jumlah yang dibagi dengan 6. Nilai 6 didapatkan dari banyaknya taraf E yang yakni 3 dikali dengan baknya kelompok yakni 2, sehingga hasilnya 6. Langkah selanjutnya adalah menghitung FK atau faktor koreksi yang didapatkan dengan rumus jumlah keseluruhan data dikuadratkan dibagi dengan 12. Nilai 12 di sini didapatkan dari banyaknya perlakuan yakni 6 dikali dengan banyaknya kelompok yakni 2, sehingga dihasilkan 12. Setelah didapatkannya nilai FK, maka kita akan mengisikan data pada tabel ANOVA atau sumber keragaman. Terdapat sedikit perbedaan tabel ANOVA RAL dengan RAK, yakni adanya baris satu sel tambahan, yaitu kelompok pada tabel ANOVA RAK.
Karena di video sebelumnya saya sudah melakukan perhitungan, maka di sini saya akan menghitung sel atau baris kelompoknya saja, dimulai dari dB atau derajat bebas dengan rumus banyaknya kelompok dikurangi 1. Lalu untuk JK atau jumlah kuadratnya dengan rumus sama dengan sama SQ, jumlah data kelompok dari sel B14 sampai C14 dibagi 6 atau banyaknya data dikurangi dengan FK atau faktor koreksi dan enter. Kemudian untuk menghitung KT atau kuadrat tengah kelompok didapatkan dari perhitungan JK kelompok dibagi DB kelompok. Lalu untuk F hitung kelompok didapatkan dari perhitungan KT kelompok dibagi dengan KT galat. Selanjutnya untuk menghitung F tabel pada taraf 5% menggunakan rumus F inverse dengan alpha 0,05, DB perlakuan dan juga DB galat. Karena di sini selalu menggunakan DB galat, maka kita F4 agar dapat di-drag nantinya. Pada taraf 1% sama rumusnya, hanya saja menggunakan alpha 0,01. Lalu kemudian kita akan menentukan notasi yang akan digunakan untuk mengetahui apakah perlakuan interaksi dari masing-masing taraf berpengaruh nyata atau tidak terhadap variabel yang diamati. Dalam hal ini apakah interaksi antara lama waktu proses fermentasi dengan ekstrak khamir ada pengaruhnya atau tidak terhadap kadar bioetanol yang dihasilkan dari ubi jalar. Kita lihat di sini dihasilkan F hitung perlakuan lebih besar daripada F tabel pada taraf 5%, akan tetapi lebih kecil dari F tabel 1%. Artinya perlakuan di sini berpengaruh nyata pada taraf 5%. Lalu kelompok di sini non signifikan atau berpengaruh tidak nyata. Dilihat dari bahan baku yang digunakan, tidak menunjukkan adanya perbedaan kadar bioetanol yang dihasilkan. Kemudian kita akan melakukan uji lanjut untuk menentukan perlakuan yang terbaik menggunakan uji Duncan. Di sini saya sudah dihasilkan data seperti ini melalui perhitungan sebelumnya. Dapat kita lihat di sini pada perlakuan F2E3, F2E2 non signifikan sehingga dapat direkomendasikan dari kedua perlakuan tersebut. Di sini saya merekomendasikan pada perlakuan F2E2 karena menggunakan jumlah kamar yang lebih sedikit dibandingkan dengan F2E3 yang sudah dapat menghasilkan kadar bioetanol yang baik. Sehingga F2E2 di sini adalah perlakuan yang terbaik. Sekian video dari saya kali ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih.